Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wat taqwa wa ala millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayuhan nas, ittaqullah fi sirri wal alan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim jalla jalaluhu wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam mimbar yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta menyanjungkan salawat dan salam kepada baginda Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan harapan dan doa semoga dalam derap kehidupan kita senantiasa diberikan oleh Allah taufik hidayah serta hidayahnya, dan kelak kita di akhirat, di alam yang terakhir, mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kaum muslimin, kami berwasiat kepada diri kami sendiri, mengajak diri kami sendiri, serta berwasiat dan mengajak para jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Senyampang kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, sehat dan kesempatan, marilah betul-betul kita gunakan untuk selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tak henti-hentinya. Karena iman itu yazidu wa yanqus, terkadang bisa berkurang, terkadang bisa bertambah, dan terkadang bisa berkurang sesuai dengan melodinya atau iramanya kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan di hari Jumat selalu diingatkan untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dalam arti selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena secara global hanya dua hal itulah yang akan bisa menyelamatkan kehidupan kita, baik kehidupan kita di alam dunia fana ini, lebih-lebih kehidupan kita yang kekal di alam baka sana. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perkenankanlah dalam mimbar yang sangat berbahagia ini kami akan menyampaikan khutbah dengan topik bertobatlah sebelum ajal tiba. Jamaah rahimakumullah, tentu kita sangat menyadari, sadar dan menyadari bahwa kehidupan kita ini ada batasnya. Di alam dunia ini tidak selamanya, tidak kekal.
Karena kita sadar bahwa semua makhluk Allah ini akan dihancurkan oleh Allah, akan dimatikan, dimusnahkan semuanya oleh Allah, lebih-lebih yang bernyawa. Dalam kaidahnya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa, kata Allah, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan sebuah kematian. Maka kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna di alam jagat raya ini. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Oleh Allah, kesempurnaan itu baik dari segi jasad, anatomi tubuh, maupun secara akal dan pikiran, yang dilengkapi dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diberikan oleh Allah wahyu untuk menerangi, menuntun jalan kehidupan kita agar selalu melangkah pada siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga hidupnya ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, bersih suci. Maka roh ketika keluar dari badan kita dalam keadaan roh dalam keadaan bersih dan suci, dan sudah barang tentu kalau roh itu tidak berlumuran dengan dosa, tempatnya adalah tempat yang bersih dan suci, indah dan nyaman, yakni di surga. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, kita sebagai manusia juga harus sadar bahwa manusia ini bukan malaikat Allah yang siang, pagi, petang dan malam senantiasa melakukan dosa-dosa, baik disengaja maupun tidak, baik dosa besar maupun dosa kecil. Karena ini sudah menjadi kodrat daripada manusia yang diciptakan oleh Allah. Kata Nabi, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Terkadang kita dosa karena kita memang terang-terangan kita bersalah kepada Allah secara sengaja, maupun dosa yang tidak kita sengaja karena kita lupa kepada Allah sehingga kita melakukan dosa. Jamaah kaum muslimin, ini pula saudara-saudara kaum muslimin yang dinyatakan oleh Nabi, diingatkan oleh Nabi, kullu bani adama khata'una wa khairu khata'ina at-tawwabun. Kata Nabi, semua cucu anak Adam, kullu bani Adam, setiap cucu Adam, kita semua ini cucu Adam, Pak. Tidak terkecuali, tidak ada manusia kecuali para nabi dan rasul yang dimaksum oleh Allah. Nabi Adam itu sudah dimaksum saja masih dosa, Pak. Itu yang dimaksum, belum yang kita. Coba nabi-nabi yang lain yang dimaksum, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi itu punya dosa masing-masing. Bahkan anaknya Nabi Adam itu langsung dosa besar, Pak, pembunuhan. Manusia pertama yang dilahirkan dari rahim seorang ibu di alam jagat raya, Qabil dan Habil. Pembunuhan lantaran hanya karena iri. Korbannya Habil diterima oleh Allah karena kambingnya itu bagus, sedangkan kambingnya Qabil itu jelek, maka tidak diterima oleh Allah. Saat itu syariatnya Nabi Adam, amal yang diterima itu langsung disambar oleh api. Idz qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar inni la'aqtulannak. Ketika dua anak Adam diperintah untuk berkurban, satu di antara dua ini kurbannya ada yang baik miliknya Habil, satu yang jelek miliknya Qabil, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Kata Qabil, inni la'aqtulannak, kamu saya bunuh. Apalagi kita, Pak, ini anaknya Nabi langsung. Ada yang bapaknya, ada yang pamannya, ada yang anaknya seperti anaknya Nabi Nuh,
Ada yang pamannya seperti pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal. Ada yang bapaknya seperti Nabi Ibrahim. Ada yang istrinya seperti istrinya Nabi Lut. Kita bukan siapa-siapa. Kita jangan terjebak. Sekarang ada orang itu yang menjanjikan, kalau kamu ikut saya, kamu mau memberi uang kepada saya sekian, besok kamu akan kami berikan syafaat. Nonsen, Pak. Itu ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam. Kita harus berpikir cerdas, jangan berpikir lebih daripada jahiliyah berapa 1000 tahun yang lalu, sebelum baginda Rasul Muhammad dilahirkan ke dunia, diutus ke dunia. Harus berpikir cerdas. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Kullu bani adama khata'un. Setiap cucu Nabi Adam itu bersalah, punya dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa, punya salah itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kemudian salah kita itu dibeli, akan diberi syafaat ini, syafaat itu cucunya Nabi, itu dzurriyyah Nabi, itu dzurriyyah Rasul, cucu Rasul. Nonsen, ini ajaran-ajaran sesat di dalam Islam. Coba kita kalau sudah mati, tidak ada bisa. Semua akan berpisah, semua akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri-sendiri. Nabi saja pesan kepada Fatimah. Fatimah diberi pesan anaknya sendiri. Ketika dibawa ke liang lahat, hanya 4 orang, Sayyidina Ali, Abu Darda. Makam itu, Abu Darda menyatakan, hai makam, ini yang masuk liang lahat ini Fatimah Zahra binti Rasul. Apa kata makam? Bicara dengan izin Allah. Kami adalah makam tanah yang tidak melihat siapapun. Kami hanya akan menerima orang-orang yang masuk di dalam liang lahat. Semua urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian, sampai Nabi mengatakan lau sarakat Fatimah lah kau tahu yadak. Nabi saja mengatakan Fatimah itu mencuri, tak potong tangannya. Kata Nabi, kullukum min Adam min turab. Semua manusia umat saya ini dari Adam asalnya, dan Adam dari turab. La fadla li ahadin ala khadimah illa bitaqwa. Tidak ada satupun yang lebih mulia di antara kedudukan satu dengan yang lain, suku satu dengan suku yang lain, marga satu dengan marga yang lain, keturunan satu dengan keturunan yang lain di mata Allah illa bitaqwa. La ajamin wala arabin. Tidak ada orang Arab, tidak ada orang Indonesia. Karena yang membuat suku-suku berbangsa-bangsa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pesan, Pak. Ada yang lahir di Babatan, ada yang lahir di Wiyung, ada yang lahir di Tenggalek, ada yang lahir di Pamekasan, di Sampang, di Gresik, di Lamongan, kumpul di sini sekarang. Yang menentukan ya Allah. Ya bisa pesan kita, sudah. Tidak ada orang Arab. Agama bukan untuk orang Arab. Keadilan bukan untuk orang Arab saja, semua manusia sama. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum kita ajal tiba, mari kita bertobat kepada Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, an Abi Dzarrin radhiyallahu an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala ya ibadi innakum tahta'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum tahta'una bil laili wan nahar. Kamu sekalian ini punya dosa, senantiasa mengerjakan dosa-dosa, baik itu malam maupun siang. Maka kata Allah, wa la aghfiru dzunuba jami'a. Tapi jangan khawatir, saya akan mengampuni dosa-dosamu sekalian. Wala ubali, saya tidak peduli berapa besar dosamu, sebanyak langit dan bumi, sebelum malam yuharhir, tobat kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha, kata Allah, la ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepada aku, kepada saya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Minimal alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
diikuti dengan perbuatan amal yang baik. Kata Allah, aghfir lakum, saya akan mengampuni semua dosa-dosamu, baik yang kamu kerjakan siang maupun kamu kerjakan malam. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, jangan sampai kita ini kemudian kita ini mati, kita tidak tahu mati itu kapan, apa sebabnya, di mana, sul khotimah atau husnul khotimah, tidak ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Kita mati, ada orang yang belum lahir sudah keluar di perut ibu, nggak cukup, nggak tertolong oleh dokter, 6 bulan sudah lahir, 5 bulan. Ada yang waktu lahir ibunya selamat, anaknya mati. Ada yang mati dua-duanya, mati sama ibunya. Ada yang balita, ada yang masih SD, ada yang waktu SMP, ada yang waktu kuliah, baru selesai wisuda mati, ada. Kemarin baru mati, ada, sehat walafiat, ada. Bahkan terkadang sudah tua, sakit-sakitan, tidak mati-mati, ya ada. Mati ada di rumah, ada yang di masjid, ada yang di pengajian, ada yang di udara, di kapal atas, kapal terbang. Ada juga di kapal laut, ya. Ada juga mati itu di jalan, ya tidak tahu. Ada yang di rumah sakit. Ada orang takut selama hidupnya dengan rumah sakit, tidak berani disuntik. Karena sudah sakit parah, dibawa anaknya ke rumah sakit, dia tidak tahu karena dia sudah pingsan. Akhirnya matinya di rumah sakit, padahal seumur-umur takut dengan rumah sakit, matinya malah di rumah sakit. Dia tidak tahu, Pak, mati. Oleh karena itu, mati itu biasa, karena memang kata Sayyidina Ali, al mautu babun wan nasu kulluhum dakhilun. Mati itu pintu menuju ke alam berikut kita. Seperti kita dulu di alam roh, kemudian alam kandungan, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, alam kubur. Untuk menuju alam kubur, mati dulu, Pak. Menuju alam akhirat, ke alam barzah dulu. Jadi mati nggak langsung ke alam akhirat, ke alam kubur, alam barzah. Setelah kiamat, proses ditimbang, dihisab, baru alam akhirat. Nah, mati ini pintu semua manusia, kulum dakhilun, mati kata Sayyidina Ali, pasti masuk pintu itu. Oleh karena itu, kalau matinya baik, dapat tempat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat yang ke-74, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Shadaqallahul adzim. Kurang lebih maksud ini kata Allah, innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya orang-orang yang datang kepada Allah, roh ketika dicabut malaikat Israil Zabaniyah, pencabut nyawa, dalam keadaan mujriman, penuh dengan dosa, wan naziati horqa wan nasyitati nasto. Terkadang orang mati itu ada yang sulitnya setengah mati, dibacakan yasin, mati, yasinnya habis, hidup lagi. Ada orang begitu, ada yang mangap, ada yang mendelik, ada yang melet, macam-macam lah orang mati itu. Ada yang kelihatan menangis, wajahnya sedih, lebih jelek daripada hidupnya. Ada yang mensem tabassama dhahikan, ada yang mereka itu tersenyum, kayak ketawa dan melihat, karena sudah potretnya dilihatkan oleh Allah semua amalnya itu. Di situ dalam keadaan mujriman, penuh dengan lumuran dosa. Kata Allah, fa innalahu jahannam. Gambaran potret kayak kotak hitam itu yang disimpan di Lauhul Mahfuz, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah zat yang menghidupkan manusia, mematikan manusia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan mencatat semua amal perbuatan manusia beserta bekas-bekasnya, Pak. Jangankan amalnya, bekasnya saja itu diikutkan. Ya kalau kapal terbang ya kayak kotak hitam begini ini. Kalau kotak hitamnya ketemu ya sudah tahu semua penyebabnya ini. Konslet apanya, di mana sebabnya. Maka gitu dilihat saja. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Disimpan di Lauhul Mahfuz. Jenengan sekarang duduk di mana ini? Mulai dari rumah, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan bawa pahala, kaki kiri bawa dosa. Itu tidak lepas, Pak, dari bekas yang panjenengan injak. Kalau pakai sepeda ya yang kelihatan ban mobil atau sepeda motor, dan sekarang sama tempatnya di mana, itu disimpan oleh Allah fi imamin mubin, di Lauhul Mahfuz. Jangankan manusia, jin, malaikat saja tidak bisa melihat kotak ini. Dan ketika nazak ditunjukkan oleh Allah, ketika roh dicabut seret, itu baru ditunjukkan oleh Allah. Makanya fa innalahu jahannam, ditunjukkan jahanam.
Ada manusia yang ketika kelihatannya pada waktu mati itu, waduh, menakutkan. Ya gambarannya di Al-Quran itu tadi yang saya sampaikan itu. Jamaah kaum muslimin, oleh karena itu mumpung belum terlambat, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya, mencari harta sebanyak-banyaknya yang halal, mencari kedudukan dan pangkat setinggi-tingginya, karena itu memang diperintah oleh Allah. Tapi satu hal, jangan sampai ibadah kita tinggalkan hanya gara-gara terlalu mengejar dunia, kemudian melupakan akhirat. Wa'mal masyita fa innaka mufarikun bih. Terserah berbuat apa saja jenengan ketika di dunia, tapi besok akan berpisah dengan yang jangan cintai. Wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukanya, kata malaikat Jibril kepada Muhammad, tapi suatu saat kamu akan ada balasannya. Balasan tidak diberikan oleh Allah di dunia, tapi balasan itu akan diberikan oleh Allah di akhirat. Sebelum ajal kita tiba, mari kita tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, petunjuk dan inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita melaksanakan sholat 5 waktu itu tidak terasa berat, terasa enteng. Syukur-syukur kita masih bisa melaksanakan yang lain, seperti kita masih bisa di tengah-tengah kesibukan masih bisa melaksanakan sholat Jumat seperti ini, adalah merupakan amal yang sangat soleh, sangat suci dan sangat mulia. Semoga semua dengan ibadah kita Jumat ini, dosa-dosa kita yang lalu baik sengaja maupun yang tidak kita sengaja, yang besar maupun yang kecil, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa a'lamu anna Allah syadidul adab. Wa qala min azamil qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahu syarra masaibud dunya waddin. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa asinna a'malana wa wasi' arzaqana wa thabbit imanana wa thabbit imanana wa thabbit imanana wa hassin akhlaqana bi fadlika innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'an al wala wal bala wal waba wal fasha wasyifa multalifan min baladina hadha khassah wa min sa'iril buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر